Oke, selamat siang guys. Balik lagi di channel Forex Abal-Abal. Em, oke, hari ini hari Senin awal pekan. Semangat untuk yang lagi bekerja di awal pekan ini. Untuk hari ini saya lagi tertarik bahas yang kemarin ya, yang saya buat video tentang afiliator. Pengertian saya tentang afiliator. Nah, saya akan lanjut bahasnya karena dari tadi pagi saya udah nonton video podcastnya Mbak Gita itu ya, Gita Sinaga. Dua narasumber sudah saya lihat dari kemarin. Hmm, bukan bukan saya nanti ini untuk apa ya, mengjudge ya, iya mengjudge. Saya intinya di sini hanya untuk menanggapi, apa istilahnya ya, menanggapi apa yang saya tahu tentang dunia trading ya. Yang katanya binary option itu bukan termasuk trading ya. Saya nggak bisa komen itu karena saya juga di binomo ini sudah punya akun sebenarnya, tapi akun demo. Nggak bukan akun real ya. eh Di sini saya catat ada 5 poin. Jadi sebelum membuat video saya buat catatan dulu. Mirip kayak komika guys ya. Buat catatan. Langsung aja. Poin pertama, tentang afiliasi itu sebenarnya afiliator tuh nggak bisa disalahkan juga guys ya. Bukan saya membela guys ya, tapi ini menurut menurut saya pribadi. Menurut saya afiliator tuh nggak bisa disalahkan karena mungkin siapa tuh Indra Kens katanya udah apa buat podcast juga di Denny Sumargo. Saya juga belum lihat. Di sana kan thumbnailnya saya nggak pernah mengajak ya. Ya memang bener mungkin sih nggak pernah mengajak. Nggak pernah mengajak untuk join di afiliasinya dan mengumbar mengumbar kekayaan seperti itu. Menurut saya pribadi ini karena ini channel saya kan, menurut saya guys ya. Menurut saya upload kekayaan di sosmed tuh jadikan motivasi cambuk untuk saya sendiri. Karena apa? Saya melihat teman-teman saya yang muda itu dalam kategori usia di bawah 50, di bawah 40 itu motivasi buat saya guys. Kenapa mereka bisa sukses di usia muda? Bisa sukses di usia muda dan itu cambuk untuk saya pribadi ya, agar saya bisa meniru ya. Meskipun rezeki itu memang sudah ada yang ngatur guys ya. Jadi jadikanlah kesuksesan orang lain itu sebagai cambuk untuk kita, untuk kita menjadi sukses apapun pekerjaan kalian, apapun usaha kalian. Saya di sini universal dulu, nggak bahas trading. Jadi nggak bisa disalahkan juga mereka ya, karena mereka juga sebenarnya mungkin ya bener sih cari 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 member ya, nggak bisa dipungkiri memang bener cari member, cuman nggak bisa disalahkan juga. Yang di video saya sebelumnya tuh penjelasannya kayaknya udah lumayan detail ya, dan mungkin di video ini saya akan diulang atau nambahin lagi. Itu poin pertama, jadi gak bisa menyalahkan afiliator. Yang kedua, sebenarnya kenapa banyak yang join itu, menurut saya itu pengaruh kehidupan di sosmed guys. Yang kita tahu ya, tidak bisa dipungkiri di sosmed, di IG, di WA story-story teman, kan bahas yang banyak yang upload jalan-jalan ya kan, makan di restoran mewah. Ya siapa sih yang nggak pengen seperti mereka? Jadi saya sendiri juga kadang ya pengen seperti itu ya. Iya ada saatnya sih seperti itu. Jadi nggak setiap saat ya guys ya. Jadi harus harus sadar juga memposisikan diri kita sebagaimana mestinya. Jadi em, nggak harus setiap saat.
Yang ketiga, sebelum terjun di binary atau di trade lainnya, itu sebenarnya kalian harus pahami dulu apa itu dunia trading, apa itu binary, apa itu forex, apa itu crypto, apa itu saham dan lain-lain, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, apa itu candlestick, indikator dan lain-lainnya guys. Jadi jangan asal wah ini pengen cepat kaya nih, wah sehari aku bisa 1 juta nih, sehari bisa 2 juta nih. Jangan spontan gitu guys ya. Mie instan aja banyak yang ngomong nggak baik guys ya. Jadi nggak ada yang banyak hasil uang tuh dari instan tuh, nggak ada guys ya. Semua butuh proses, semua butuh belajar guys ya, dan ada usahanya di balik itu semua. Em, yang poin keempat, profit konsisten itu pengaruh terhadap psiko. Gini guys, ini udah agak agak khusus saya. Jadi profit konsisten pengaruh terhadap psikologi. Gini, yang saya bahas di video sebelumnya itu kan, kalau kita punya gaji 3 juta, kan saya bagi 30, hasilnya kan 100.000. Kan sehari per hari kan kita untuk makan guys ya, kita harus ngeluarin duit untuk kita makan, belum lagi ada biaya-biaya lainnya. Jadi mungkin saya rasa 100.000 itu kurang guys bagi pekerja yang gajinya masih UMR daerah guys ya. Kalau kalian masih UMR daerah seperti saya, kalau mau trading itu sebenarnya harus dipikir dulu untuk depositnya. Jangan asal spekulasi kita deposit. Boleh lah, saya juga spontan kapan pertama kali itu saya deposit, tapi sesuaikan dengan keuangan kita guys. Saya nggak muluk-muluk deposit guys, 200.000 aja. Nah, 200.000 profitnya ya gak usah muluk-muluk juga guys, gak usah target tinggi-tinggi. Saya ngambil profit gak usah banyak-banyak. Jadi dari modal 200.000 itu sehari saya target 40.000 atau 50.000 aja guys. Kenapa segitu? Kenapa kecil? Kecil ya? Enggak ya, seperempatnya ya, seperempat dari modal ya. Sebenarnya itu nggak boleh. Kalau katanya kan 10%, saya ambil 50.000, jadi 50.000 stop guys. Jadi jangan jangan lewat itu. Kenapa akhirnya banyak terpancing kalau loss bakal bisa lagi udah stop yang seperti itu guys. Jadi semua pribadi tuh, semua orang harus punya batasan sendiri, harus punya batasan masing-masing untung dan lossnya guys. Misal ketika saya deposit 200.000 dan sehari itu saya sudah profit 50.000, udah stop, harus tahan. Kenapa? Masih ada hari esok untuk melakukannya lagi guys. Jadi jangan terus-terusan guys. Terus juga batas rugi. Ketika saya deposit 200.000 dan saya trade di binomo, ketika saya sudah rugi 30.000, sudah stop, jangan dilanjut. Dari mana kita bisa stop atau bisa lanjut? Psikologi guys. Jadi psikologi itu sangat mempengaruhi. Ambisi emosional itu sangat berpengaruh. Saya juga diberitahu oleh mentor saya yang juga teman saya guys ya. Saya anggap beliau ini mentor dan guru saya karena pertama kali saya kenal dunia perkendelan itu dari teman saya guys. Jiwa yang seperti itu adalah jiwa atau mental bagi trader pemula. Setiap buka laptop kita harus buka posisi, nggak gitu guys. Jadi harus ada bener-bener momen yang pas ketika kita buka laptop atau buka halaman seperti ini. Ini ada momen nggak untuk kita buka open posisi, entah itu sell atau buy. Kalau nggak ada ya jangan guys, jangan kita paksa untuk open posisi, bisa bahaya guys. Dan batasan itu harus jelas. Kita per hari kita harus rugi berapa, per hari kita harus untung berapa, itu kita harus punya batasan sendiri guys. Dan batasan setiap orang tuh berbeda tergantung dari modal mereka masing-masing.
Oke, poin selanjutnya adalah trading itu yang saya bilang tadi, trading itu harus pakai uang dingin. Apa itu uang dingin, guys? Dan saya ini ngerti uang dingin dan uang panas ini dari komunitas ya, komunitas ada yang saya ikuti komunitas di Telegram. Akhirnya saya ngerti apa itu uang dingin, apa itu uang panas. Uang dingin itu adalah uang yang kita tidak pernah akan pakai dalam waktu dekat. Oke. Uang yang tidak akan pernah kita pakai dalam waktu dekat. Waktu dekat tuh saya punya standar sendiri itu sebulan 2 bulan, guys. Anggap dana kaget kita yang kita mungkin bakal sediakan untuk kayak amit-amit kalau kita sakit, kalau anak kita tiba-tiba pengen jajan yang aneh-aneh, guys, mungkin mainan ya, kita nggak tahu itu menurut saya masih bisa dibuat untuk trading, guys, tapi dengan catatan kalau sudah misal 200.000 ya uang dinginnya ya, misal sudah 200.000 itu loss, habis, itu stop, guys. Itu jangan jangan kita deposit lagi, bahaya, guys. Jadi bahaya dalam artian apa, kita bisa ketagihan. Kenapa bisa ketagihan? Kembali lagi, itu ngaruh ke jiwa, emosional, dan psikologi seseorang, guys. Itu ngaruh ke sana, itu pasti itu, guys. Itu mengaruh ke psikologi, emosi. Karena apa? Kalau kita loss dari 200.000, kita saldo kita hampir menyentuh angka 50.000 atau 30, sisanya kita bakal panas, guys. Kita ambisi, wah, asem, bahasa kasar. Harus kita profit nih. Jangan seperti itu, guys. Harus kita batasi. Jadi kalau misal 200.000, kita harus punya batasan ya, misal kalau sudah loss 30.000 ya stop. Jangan lanjut, guys ya. Itu gak baik juga. Udah 12 menit, guys ya. Ngoceh seperti ini udah 12 menit. Itu jadi sebenarnya yang menurut saya ya, yang banyak masuk di afiliasi para afiliator itu, iya, kebanyakan mungkin pemula ya, pemula yang ingin hidup hedon ya kan, ingin dilihat oleh teman, ingin dilihat oleh tetangga, oh siapa sih kamu, oh ini loh saya bisa menghasilkan uang sehari 1 juta. Bayangkan 30 hari bisa 30 juta, guys. Nggak 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 gitu ya pola pikirnya ya. Itu semua butuh proses, guys. Jadi saya mohon teman-teman untuk yang masuk di sana, pikir dulu untuk sebelum terjun ya, guys ya. Em, ada saatnya kita itu ada di atas, ada saatnya itu kita di bawah. Jadi kalau kita pengen hidup hedon dengan keadaan kita yang seperti ini ya, kita akan termakan termakan dengan kita sendiri, guys. Kalau kita pengen kaya dengan deposit, misal deposit 5 juta, saya pengen 10 juta sehari, udah akan mati kalian, guys, sumpah. Karena jadi saya juga dapat kata-kata dari teman, semakin kamu ingin kaya, semakin hancur kamu, guys, semakin habis. Jadi jangan seperti itu, guys ya. Jadi pengaruh psiko, pengaruh emosional, pengaruh ambisi itu harus dijaga. Yang paling utama itu psikologi dan emosi, guys ya. Ambisi itu harus dijaga. Sebenarnya kunci utamanya sih di sana, kepribadian, guys ya. Itu aja mungkin ya, video abal-abal ini ya dari channel Forex Abal-abal. Hari ini saya masih tertarik bahas itu, nggak bahas tentang analisa dulu, guys ya. Kita lanjut di video berikutnya. Tetap like, komen, dan subscribe, share apabila video ini bermanfaat dan layak ditonton untuk banyak orang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you dan selamat siang, guys.